الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. Aturan-aturan berdasarkan hukum-hukum atau adat-adat tradisi ini memang banyak ya dan sangat beragam di setiap wilayah dan setiap zamannya. Kalau manusia masih menganggap itu sebagai apa yang disebut sebagai local wisdom atau kearifan lokal, monggo saja, hak tiap orang ya. Tapi kita yang mempercayai Allah, kita yang beriman bahwa hukum atau aturan Allah lah yang paling baik, yang paling benar, maka yang kita pelajari di dalam Al-Quran ini jelas-jelas menerangkan tentang adanya satu perintah bagi kita untuk menjadikan aturan Allah sebagai the only rules atau the only way, satu-satunya jalan, satu-satunya aturan. Jikapun manusia diberikan kebebasan untuk membuat aturan turunan, aturan yang belum diatur oleh Allah, boleh saja, asalkan tidak keluar dari koridor aturan Allah tadi. Misalnya ya, aturan Allah bicara bahwa sapi itu halal. Ya sudah, sapi itu halal. Cara menyembelihnya dengan pisau yang tajam, lalu dimiringkan ke arah tertentu, lalu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, itu aturannya Allah. Setelah terkait dengan nanti cara mengulitinya seperti apa, nanti kamu potong jadi berapa, dagingnya kamu masak rendang, rawon, sate, soto daging atau apa, itu sudah boleh sampean bikin aturan sendiri. Nah, bolehnya itu masih berada dalam koridor syariat. Tapi kalau kemudian Allah menghalalkan sapi, lalu sampean atas nama tradisi entah nenek moyang atau bapak moyang atau kakek moyang, lalu mengatakan, oh ini sapi hanya boleh untuk kaum laki-laki, yang perempuan tidak boleh. Kalau hidup, gitu kan, tidak boleh. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka'u, tapi kalau dia mati, ya maka boleh dimakan oleh keduanya. Itu kan sudah menjadi, jadi apa yang ada di dalam perut hewan ini, itu, maka khusus untuk kaum laki-laki, haram untuk perempuan. Tapi jika bayi binatang itu, janin itu nanti dilahirkan dalam keadaan mati, maka semua boleh memakannya. Nah ini kan aturan-aturan yang dibikin oleh manusia, ya. Berdasarkan yang kemarin sudah kita bahas itu. Berdasarkan dzon.
ya hanya bayangan-bayangan semata saja, bahkan mungkin berdasarkan bisikan-bisikan setan dan jin, gitu. Nah, di sini loh dulur, yang kadang dulur-dulur kita Muslim masih luput di dalam mencermati hukum Allah mana yang hak dan hukum manusia mana yang boleh. Tidak semua hukum manusia jelek, ya. Ada yang baik selama tadi saya bilang berada dalam koridor hukum Allah, gitu ya. Tapi kalau sudah ada pencampuran dengan tradisi, apalagi bertentangan dengan aturan Allah, nah itu yang nggak benar itu. Sampai misalnya ya syukuran, oh karena panen saya banyak, saya syukuran. Boleh enggak? Ya boleh. Boleh. Syukuran dengan cara apa? Bikin makanan, dibagiin sama kaum yang kekurangan. Boleh. Atau mengundang orang untuk datang, lalu makan bersama. Boleh. Tetapi kalau sudah kemudian ada ritual tertentu, lalu ditambahkan dengan aturan-aturan tertentu yang tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya, nah lah ya kayak gitu itu. Yang namanya kemarin disebut liyal bisu. Ya, liyal bisu. Yang kemarin disebut dalam ayat yang 137 itu. Waliyal bisu alaihim dinahum. Dan untuk mencampur adukkan aturan-aturan tradisi atau manusia tadi dengan aturan agamanya. Dan praktek semacam itulah yang secara sedikit demi sedikit, kemudian turun demi temurun, generasi demi generasi, semakin banyak yang dicampur-campurkan, akhirnya yang asli malah ketutup sama sekali. Kita juga mungkin menyadari misalnya satu agama yang menyembah matahari menghadap ke timur, dulunya itu mungkin ajarannya enggak kok disuruh menyembah matahari gitu, enggak. Wallahu a'lam seperti apa ya. Mungkin saja dulu itu kiblatnya adalah ke arah timur dan waktu ibadahnya di pagi hari. Sangat mungkin. Dan tidak dalam konteks menyembah matahari. Tapi waktunya kan syariat kita kan berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Mungkin saja dulu ada nabi yang diperintahkan Allah untuk kiblatnya menghadap ke timur, ke arah matahari terbit. Tapi bukan dalam konteks menyembah matahari. Sama dengan ketika kita maghrib, ketika matahari terbenam, kan kita tetap kiblatnya ke arah barat. Tapi kan kita tidak diperintahkan menyembah matahari pada saat terbenam. Nah, tetapi tadi itu, penambahan-penambahan, kemudian penafsiran menurut akal manusia sendiri, kepentingannya berbeda, apalagi dari generasi ke generasi selanjutnya. Kola, menurut dulu ini berkata begini, ini berkata begini. Menjadi tambahan-tambahan yang makin lama makin mengaburkan keaslian agama. Nah, sudah makin lama keasliannya malah nggak ada. Yang palsu justru dianggap kebenaran. Itulah Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, Bada'al Islamu ghoriban. Permulaan awal Islam itu asing. Kenapa? Karena Islam yang asli dan murni itu lahir di tengah kemusyrikan, lahir di tengah hukum tradisi, atau mereka menganggap hukum agama, tapi sebenarnya sudah dicampur dengan tradisi buatan manusia. Lahir pada saat itu Islam asing sekali. Dianggap menyalahi tradisi, merusak tatanan, semacam-macam. Lalu kata Rasulullah, nanti lama-lama kemudian Islam akan menjadi tidak asing. Tapi makin lama Islam juga mengalami distorsi, mengalami tambah kurangan dari para pengikutnya juga. Nanti lama-lama kemudian fasayudu kama bata awariban fatuba lil hurabai. Maka kata Nabi, lama-lama nanti Islam akan
asing di tengah kepalsuan itu, sehingga ketika Islam di akhir zaman nanti muncul yang asli, maka di tengah Islam yang banyak tambahan-tambahan itu akan terasa asing. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghurabai, maka bergembiralah kamu yang asing. Nah, seperti dalam aturan kaum ini. Yang kedua saya ingin sampaikan ya. Kalimat jahiliyah, misalnya orang kafir jahiliyah, pertama saya bilang kafir. Kafir mereka itu kafir apa? Orang Mekah itu percaya loh bahwa Allah itu Tuhan mereka. Percaya. Yang mereka tidak percaya itu Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi kafirnya itu sebenarnya kafir seperti apa ketika kita menyebut orang Mekah itu sebagai kafir. Yang kedua, jahiliyah. Jahiliyah kan dari kata jahil. Itu apa? Bodoh. Jahiliyah berarti orang-orang bodoh, kaum yang bodoh. Bodoh dalam hal apa itu? Cuman pikir Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya itu orang bodoh. Enggak loh. Mereka itu orang-orang yang dikenal berilmu di kalangan mereka. Para tokoh-tokoh hebat, bahkan ada yang penyair apa segala macam yang menguasai berbagai kitab loh ya. Termasuk kaum jahiliyah yang disebut sebagai Yahudi dan Nasrani. Mereka orang-orang cerdas, orang-orang yang berpendidikan dalam konteks sekarang itu. Educated person, educated people. Lalu kenapa disebut jahiliyah? Jahiliyah di sini bukan menurut standar baca tulis atau ilmu-ilmu umum. Jahiliyah yang dimaksud di sini adalah mereka tidak kunjung bisa memahami kebenaran, tidak bisa menerima pengetahuan hak. Nah, itu. Nah, sehingga ketika kita menyebut mereka jahiliyah, jangan kemudian menganggap bahwa mereka kaum primitif, kaum yang tidak bisa baca tulis, orang yang tidak berpendidikan secara ini. Tidak itu. Soalnya apa? Ini perlu kita supaya kita tidak terjebak pada definisi itu sekarang. Orang yang kita anggap bodoh secara lahir, karena mereka mungkin tidak sarjana, karena tidak S2, S3, atau mereka juga tidak mondok sampai ke luar negeri, Mesir, Madinah misalnya. Jangan menganggap mereka benar-benar bodoh loh ya. Siapa tahu Allah memberikan kebenaran kepada mereka, yang di mata Allah justru itu yang tidak bodoh. Dan betapa banyak orang yang juga lulusan S1, S2 maupun S3, atau lulusan pesantren baik Indonesia maupun luar negeri, yang kemudian tidak bisa menerima kebenaran. Ya sangat mungkin. Kan gitu. Nah, itu yang masuk dalam konteks jahiliyah modern. Nah, sehingga kalau di sini Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mengada-ada, maka jangan dikira bahwa ini bodoh dalam standar umum. Saya jazihim wasfahum, Allah akan membalas ketetapan yang mereka buat-buat itu. Innahu hakimun halim. Sungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin. Nah ini kan, sungguh rugi orang yang membunuh anak-anaknya dengan kebodohan. Nah, kita disebut dalam Al-Quran ini, Allah menyebut orang-orang yang membunuh anaknya itu karena mereka bodoh. Padahal mereka bukan orang-orang bodoh secara lahir tuh. Mereka mengikuti tradisi yang mereka percaya. Yang kalau orang di sekarang kan, oh itu kearifan lokal. Jangan makan ini, jangan makan itu misalnya. Loh, padahal di masa Rasulullah semua kearifan lokal itu ya ada. Bahkan mungkin tiap kabilah ya punya aturan-aturan sendiri. Tapi oleh Allah dijadikan standarisasi, inilah aturan yang benar. Kata Allah begitu. Misalnya tentang yang kemarin sudah kita bahas ya,
Ayatnya juga sudah saya sampaikan. Orang-orang Arab kalau mendengar bahwa yang lahir adalah perempuan, langsung masam muka mereka. Karena dianggap aib, dianggap sebagai sebuah simbol kelemahan. Bahkan mereka kemudian membunuh anaknya, menanam mereka dalam tanah atau menguburkan hidup-hidup. Loh, apa sebenarnya alasan mereka itu? Alasan mereka apa? Dulur, alasan mereka apa? Ini hati-hati ya. Nanti saya akan sampaikan runutannya dan akan saya hubungkan dengan kondisi sekarang. Ternyata alasan mereka ya karena diperintah oleh berhala atau apapun, karena kepercayaan nanti gini. Ternyata ujung-ujungnya yang persoalan ekonomi, persoalan takutnya manusia miskin. Nah, kenapa saya bilang gitu? Coba dibuka ya. Dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra. Ya. Ini surat Al-Isra ayat 31. Coba dibuka. Oh. Al-Isra ayat 31. Oh, yang belum baca. Gantian. Surat Al-Isra ayat 31. Ya. Sudah ketemu? Enggak, yang tadi belum baca. Surat Al-Isra. Izin Gus. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Shadaqallahul adzim. Nah, jelas kan? Jadi kamu jangan membunuh anak-anakmu itu karena takut miskin. La a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Jadi janganlah kamu membunuh anak-anakmu itu karena takut miskin. Runutannya gimana? Kalau punya anak perempuan, nanti anak perempuan tidak bisa diajak kerja, ngebot-ngebot itu katanya. Jadi beban. Tidak bisa diajak cari makan, hidupnya cuma nunggu minta dikasih makan. Jadi arahnya intinya hanya karena ekonomi, takut miskin. Makanya Allah kemudian menegaskan dalam kalimat selanjutnya tuh di situ tuh. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, atau sebaliknya nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kamu dan mereka itu. Jangan sok-sokan kamu, kata Allah. Jadi nah, ini kaitannya dengan apa? Orang sekarang misalnya, masih ingat kan? Orang-orang dulu konsepnya simple. Banyak anak, banyak rezeki. Ya kan? Banyak anak, banyak rezeki. Kenapa mereka begitu? Ya, karena berapapun anak yang diberikan oleh Allah, ya dianggap itu sebagai rezeki gitu. Bukan kok kemudian nanti kalau punya anak lalu punya duit banyak, enggak. Ya anak itu loh dianggap sebagai rezeki. Bukan kok kemudian punya anak nanti terus punya banyak duit, enggak gitu. Anak itu loh dianggap sebagai anugerah, sebagai rezeki. Kenapa sekarang Jepang mengalami declining population atau penurunan demografi? Makin lama makin banyak orang lansia, tapi makin sedikit orang muda. Karena orang Jepang sudah lama menyadari bahwa biaya hidup itu mahal, biaya nikah mahal, biaya punya anak juga mahal, ya kan? Sehingga mereka malas punya anak. Nah, dengan cara kemudian kehidupan bebas, ya kebutuhan seks ya dipenuhi dengan pelacuran, dengan dolls, ya, dengan apa boneka-boneka seks dan lain sebagainya. Jadi akhirnya memang sekarang terjadi kekhawatiran yang sangat itu. Dan di beberapa negara Eropa juga begitu. Karena lagi-lagi persoalan ekonomi. Nah, kenapa begitu? Ya karena standar hidupnya manusia makin lama makin bukan berdasar kebutuhan, toh, tapi berdasarkan keinginan dan kebutuhan yang dibuat-buat. Kebutuhan yang dibuat-buat. Sehingga makin lama manusia makin tidak bisa mencukupi kebutuhannya.
Padahal kalau berdasarkan basic need atau kebutuhan yang paling dasar, manusia insya Allah cukup, dicukupi Allah itu. Nah, Allah masa berfirman, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kamu, kami yang memberi rezeki mereka. Masa bohong Allah? Nggak mungkin Allah bohong. Ketika Allah memberi rezeki, pasti rezekinya. Cuma Allah memberi rezeki itu ya berdasarkan standar ilahiyah. Nah, manusia sekarang kan pakai standar nafsu. Sehingga merasa lebih bla 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 dan sebagainya. Nah, orang yang kemudian ber-KB atau family planning, keluarga berencana menggunakan kontrasepsi dan sebagainya, boleh enggak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh adalah dengan niat untuk menjarangkan atau mengatur kelahiran. Yang boleh adalah dengan alasan kesehatan. Yang boleh adalah tidak karena takut miskin, tapi karena takut tidak bisa mendidik menjadi soleh-solehah. Kalau KB yang begitu boleh. Tapi toh demikian, yang dilarang penuh adalah yang vasektomi maupun tubektomi itu. Nah, yang dilarang adalah yang ber-KB atau melakukan kontrasepsi hanya karena takut miskin. Niatnya harus dibetulkan itu. Ya, ini terkait dengan tadi itu. Ada ayat lain yang nanti akan kita bahas di ayat 151 surat Al-An'am juga yang tentang ini. Ya. Jadi itu yang pertama. Sangat rugi orang yang membunuh anaknya. Nah, kan sama itu. Kalau yang membunuh zaman dulu kan membunuh ketika sudah jadi orang. Nah, kalau KB itu kan membunuh ketika belum jadi apa-apa. Itu. Nah, sampai di Amerika kan hukum aborsi juga dibolehkan itu. Ya karena alasan-alasan jahiliyah itu. Makanya ayo kita hati-hati. Saya rasa ini menjadi pengetahuan kita. Lalu kalimatnya bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan ilmu. Ya mereka menganggap bahwa sudah dengan pengetahuan, tapi pengetahuan yang keliru. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallahi, dan mereka mengharamkan apa yang telah direzekikan Allah kepada mereka dengan kebohongan-kebohongan atas nama Allah. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh mereka adalah orang yang tersesat dan mereka bukan orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi hanya berdasarkan firman Allah, itu untuk memberikan kita koridor ya, memberikan kita arah dan batasan bagaimana kita menjalani hidup ini supaya tidak disetir oleh jari ini. Kalau orang Jawa jari ini katanya, yang namanya jari ini itu kan jari itu dikejar miri itu. Maksudnya apa? Ya sumbernya nggak jelas sehingga ketika dikejar untuk dicari tahu siapa yang bilang itu ya, oh katanya ini katanya itu terus katanya terus ya nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Sanatnya juga ya katanya ini katanya itu. Tapi kalau kita sudah firman Allah, simpulnya juga jelas, root atau akarnya juga jelas. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 31 tadi, ujungnya ternyata ya bolak-balik ya masalah harta, masalah ekonomi, ketakutan manusia, atau lebih tepatnya ya ketidakpercayaan, ketidakyakinan manusia akan rezeki Allah, takut. Sekarang orang kalau punya anak lebih dari 2 atau 3, kok banyak ya gitu. Kalau saya ditanya anaknya berapa? 11. Nah, ya memang 11. Anak saya 11. Gus kok. Ya kenapa? Ya, apakah boleh ber-KB? Boleh. Tapi alasannya itu jangan alasan yang karena takut miskin, dilarang itu. Alasannya itu loh, jangan alasan karena takut tidak bisa ngasih makan. Musyrik itu. Siapa yang ngasih makan? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Itu jadi alasannya boleh kalau alasan kesehatan, alasannya boleh kalau alasannya adalah ketidakmampuan mendidik, ya. Itu alasan. Monggo, silakan kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan, silakan.
Ijen Gus, Yoi. alasannya sekarang belum siap, I'm not ready ya. Gimana tuh? Gimana belum siap? Still, iya belum siap, masih ngejar karir lah. Ah, itu alasannya nggak bener itu. Kita ini hidup itu punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan ras manusia ini. Lah kalau alasan itu kita benarkan, lah kalau semua orang yang punya karir lalu punya alasan yang sama, punah manusia ini. Dan perlu diingat Bu Dia, misalnya sekarang kayak Olimpiade di Paris kemarin itu kan sedang mengkampanyekan besar-besaran tentang LGBT. Itu sebenarnya satu kampanye atau gerakan besar untuk membuat manusia semakin sedikit. Kalau kemudian coba gerakan LGBT itu, perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki, akhirnya kan orang ya nggak akan lahir tuh manusia. Yang kedua, dengan gerakan seks bebas, tapi tidak mau punya anak. Kan lama-lama juga manusia terpenuhi kebutuhan seksnya tanpa harus tanggung jawab punya anak. Lama-lama juga orang nggak ingin punya anak. Lalu kemudian ditingkatkanlah standar hidup sehingga manusia merasa bahwa hidup itu jangan banyak-banyak, nanti susah. Akhirnya manusia juga nggak mau berkeluarga. Kemudian juga dengan maraknya kebolehan aborsi, itu juga begitu, pegang. Kebolehan aborsi itu kan akhirnya membuat satu hak hidup anak juga makin ini. Karir itu untuk sesuatu yang sifatnya memenuhi kebutuhan kita, monggo. Tapi jangan salah bahwa hidup kita itu tidak hanya tentang karir, hidup kita tidak hanya tentang uang, tapi hidup kita itu tentang tanggung jawab terhadap alam ini. Termasuk diantaranya adalah melanjutkan generasi. Makanya kalau tujuan pernikahan itu kan setidaknya ada 5-7 ya. 1, melanjutkan keturunan. 2, mencetak generasi soleh dan salihah. 3 adalah membangun tim dakwah. 4 adalah menyelenggarakan madrasah atau sekolah keluarga. Yang kelima adalah mendayung perahu menuju surga. Jadi tidak hanya sekedar berketurunan, tapi lebih dari itu adalah banyak hal lain. Oke. Ada lagi? Silakan. Siapa? Bu Nur Aida atau siapa yang mau sampaikan? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Bu Arsa, ada yang mau sampaikan? Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, saya rasa Gus, tunggu Gus. Ya. Kalau ada nggak doa spesial buat anak-anak nih supaya mau cepet nikah, Gus? Di sini apalagi, Gus? Aduh, capek aku. Nanti didoakin aja Bu Dia. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku, ya, kedua anak kami berdua semuanya, dan anak keturunan kami menjadi anak keturunan yang taat tunduk padamu ya Allah. Dan tunjukilah kami jalan apa yang buat kami bisa taat tunduk kepadamu ya Allah. Itu satu. Lalu yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami ya Allah dengan anugerah keturunan dan pasangan atau istri atau suami yang merupakan suami yang saleh-salehah dan menjadi
pemimpin buat orang-orang yang beriman. Ya. Jadi hablana min azwajina dzurriyyatan, jadikanlah sebagai penghias bola mata kami. Maksudnya apa? Ya, orang-orang yang menyenangkan hidup dunia akhirat tentunya pun ya, dzurriyyatina qurrata ayun itu begitu. Jadi penghias bola mata kami itu maksudnya sebagai penghias iman, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ya tentu orang-orang yang hidup ya normal, ya menikah, ya berketurunan, tentu dengan niatan ibadah tadi. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam atau pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tuh memang itu tadi memang sejak awal ya. Tadi saya sampaikan tadi Bu Dia, karena ajaran modernitas sekarang itu sudah jauh dari nilai-nilai itu. Kalau kebutuhan seks sudah dipenuhi dengan persoalan-persoalan tadi, ya akhirnya menikah itu hanya dianggap sebagai persoalan seks, padahal kan bukan itu tujuan. Hanya ada 7 lebih dari tujuan menikah tadi. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas khusus tentang nikah, tapi harus ketemu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, selalu memberikan kita ampunan, perlindungan, arahan, keselamatan jasmani rohani dunia akhirat, dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإن لا تضل من والعز تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسدنا من الجن والشياطين من الكفر ربنا نجنا ولينا وصحبنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اللهم تعالى باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بتلقات الأمطار ورحمة اللهم فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت عبدك ورسولك اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Bil Quran.